يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Al-ayat, sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, alhamdulillah atas kudrah dan iradahnya, hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebutlah kita mampu melangkahkan kaki ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini Allah masih memberikan kesempatan jatah usia kepada kita. Tentu itu hakikatnya Allah masih memberikan kesempatan untuk terus memperbaiki, menjaga, meningkatkan kualitas iman kita, sehingga saat menghadap Allah nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menggunakan sisa jatah usia ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, perkiraan terhadap sesuatu, baik masalah dunia ataupun agama, itu merupakan hal yang wajar. Terkadang hasil dari perkiraan tersebut sesuai dengan keinginan kita, tapi juga tentu terkadang hasil dari perkiraan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita memperkirakan sesuatu, maka tentu hasilnya sesuai atau juga tidak sesuai. Maka hal tersebut merupakan hal yang wajar. Misal, andai suatu saat ada pilpres, kemudian diikuti oleh 3 calon, si A, si B, dan si C. Dari ketiga orang tersebut, semuanya mereka memperkirakan akan menempati tempat atau kedudukan itu, atau dia akan menempati kedudukan sebagai presiden, atau mereka memperkirakan masing-masing akan menang di pilpres tersebut. Dari ketiga orang tersebut, hanya satu yang sesuai dengan perkiraannya. Ketika kita memperkirakan sesuatu, kemudian berikhtiar sesuai dengan ilmu yang kita miliki, kemudian hasilnya itu sesuai dengan perkiraan,
maka jangan sampai muncul sikap sombong dari diri kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memperkirakan sesuatu, kemudian berikhtiar sesuai dengan ilmu yang kita miliki, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan perkiraan, maka tentu jangan sampai muncul dalam diri kita sikap putus asa. Karena dua hal ini tentu merupakan hal yang wajar dari hasil perkiraan tersebut. Walaupun tentu sikap ini merupakan sikap umum manusia. Saat manusia itu berikhtiar sesuai dengan ilmu yang dia miliki, ternyata hasilnya itu sesuai, maka keumumannya akan muncul sikap sombong dari orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, dia memperkirakan sesuatu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan, maka muncul sikap putus asa. Dan ini merupakan sikap umum manusia. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apabila manusia itu Allah uji dengan sesuatu atau dia memperkirakan sesuatu kemudian hasilnya sesuai dengan perkiraannya, maka fayaqulu rabbi akraman. Dianggap bahwa Allah mendengar, Allah memperhatikannya, Allah mencintainya, dan seabdi tuduhan terhadap Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, apabila wa ammal insan fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, andai Allah uji dengan sesuatu dan dia memperkirakan hal tersebut ternyata hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan, fayaqulu rabbi ahanan, dia katakan bahwa Allah tidak mendengar, Allah tidak mencintainya, Allah tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Maka muncul sikap putus asa dari orang tersebut. Walaupun tadi hadirin sidang Jumat undangan Allah, ketika kita memperkirakan sesuatu, berikhtiar sesuai dengan ilmu yang kita miliki, ternyata hasilnya sesuai, maka sikap manusia keumumannya akan muncul sikap angkuh atau sombong, merasa bahwa itu semua berkat kerja keras dan ilmu yang dia miliki. Dan hal ini merupakan sikap orang-orang yang kufur terhadap Allah, sebagaimana dulu pernah terjadi ketika Haman, Qarun dan lain sebagainya. Saat Allah berikan segala sesuatu dan itu sesuai dengan perkiraan atau keinginannya, maka dia katakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, aku berhasil seperti ini, aku mendapatkan ini berkat kerja keras atau berkat ilmu yang aku miliki. Maka sikap itu bukan sikap orang mukmin. Kita bisa mengambil ibrah, sikap seorang mukmin adalah ketika Allah uji Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata beliau? Qala hadza min fadli rabbi, ini semua berkat anugerah dari Allah Azza wa Jalla, liyabluwani aashkur am akfur. Maka oleh karena itu, hadirin sidang Jumat undangan Allah, tentu sikap kita sebagai seorang mukmin saat memperkirakan sesuatu kemudian berikhtiar sesuai dengan ilmu yang kita miliki, maka ketika hasilnya itu sesuai dengan perkiraan, yakini bahwa itu merupakan ketetapan Allah. Begitu juga sebaliknya, kita memperkirakan sesuatu kemudian berikhtiar sesuai dengan ilmu yang kita miliki, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan perkiraan kita, maka yakini bahwa itu merupakan ketetapan Allah bagi kita. Dan hal ini tentu Allah mengingatkan kepada kita, sikap sebagai orang mukmin menyikapi di perjalanan pertama ini. Allah mengingatkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
apapun yang menimpa pada diri kita atau di muka bumi ini, itu semua merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah mengimani terhadap hal tersebut, maka kalimat berikutnya likaila ta'sau ala ma fatakum. Andai kita memperkirakan sesuatu, ternyata hasil kita berikhtiar, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan, maka likaila ta'sau, kita tidak akan berputus asa. Artinya tidak menyebabkan jauh dari Allah Azza wa Jalla, tidak menyebabkan tidak semangat untuk taqarrub kepada Allah karena hasil dari perkiraan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga sebaliknya, wala tafrahu bima atakum. Kita tidak akan berbangga diri, merasa bahwa itu semua berkat kerja kerasku, berkat ilmu yang aku miliki. Ketika memperkirakan sesuatu, kemudian berikhtiar sesuai dengan ilmu yang dia miliki dan hasilnya sesuai dengan perkiraan, maka dia yakin bahwa itu merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla bagi dia. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, oleh karena itu tentu sikap kita di perjalanan pertama ini imma sesuai hasilnya sesuai dengan perkiraan, imma hasilnya itu tidak sesuai dengan perkiraan. Yakini bahwa itu merupakan ketetapan Allah bagi kita di perjalanan pertama ini. Kalau kita mengimani hal tersebut, maka dua-duanya menjadi wasilah kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, ketika kita memperkirakan sesuatu, terutama masalah agama, tentu tidak hanya cukup sesuai dengan perkiraan atau ilmu saja, tapi tentu memperkirakan sesuatu dalam masalah agama harus sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasul ingatkan dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Karena kalau hanya berdasarkan perkiraan saja tanpa ada dasar yang jelas, maka hal tersebut tidak menjadi pegangan hukum. Sebagaimana Allah mengingatkan, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita banyak ayat yang mengingatkan tentang salah perkiraan manusia terhadap sesuatu. Di antaranya, ketika kita semua berusaha untuk melatih diri mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, melatih diri menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, artinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyangka bahwa di perjalanan pertama ini tidak akan diuji oleh Allah. Maka perkiraan tersebut merupakan perkiraan yang salah. Karena Allah mengingatkan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika dia sudah beriman kepada Allah atau melatih diri mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, melatih diri menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, dikira bahwa di perjalanan pertama ini harus semuanya sesuai dengan perkiraannya? Tentu tidak seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai seorang mukmin harus siap-siap. Hasil dari perkiraan itu sesuai, hasil perkiraan tersebut tidak sesuai. Sebagaimana Allah mengingatkan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dua hal ini pasti akan silih berganti terhadap kita di perjalanan pertama ini, tentu sebagai seorang mukmin. Tapi dua hal ini harus menyebabkan wasilah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ajaban li amril mu'min idza asabathu sarra'u syakara wa idza asabathu dharra'u sabara. Maka kulluhu khairun. Andai kita memperkirakan sesuatu ternyata
hasilnya tidak sesuai, maka kita bersabar. Andai kita memperkirakan sesuatu, berikhtiar sesuai dengan ilmu yang kita miliki, ternyata hasilnya itu sesuai, bersyukur. Maka dua-duanya menjadi wasilah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di antara salah perkiraan manusia, mereka menyangka bahwa hidup ini hanya di perjalanan pertama saja. Mereka tidak akan dibangkitkan kembali nanti di perjalanan kedua. Sebagaimana Allah mengingatkan, ayahsabul insan allan najma'a idhamah. Mereka menyangka bahwa manusia tidak akan dikumpulkan kembali nanti di perjalanan kedua. Maka hal tersebut tentu salah perkiraan manusia menyikapi tentang kehidupan di perjalanan pertama ini bukan perjalanan terakhir, tapi tentu perjalanan pertama ini tentu sebagai wasilah untuk mengarungi perjalanan kedua. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, mudah-mudahan sisa jatah usia yang Allah berikan kepada kita, kita memperkirakan sesuatu, berikhtiar sesuai dengan ilmu yang kita miliki, sesuai ataupun tidak sesuai hasilnya, yakini bahwa itu semua merupakan ketetapan Allah bagi kita. Kalau sudah meyakini tentang hal tersebut, insya Allah itu semua menjadi wasilah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dan hal tersebut merupakan bukti atas al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Diluruskan dan dirapatkan sofnya, sof di depan yang masih kosong diisi terlebih dahulu, masing-masing menyesuaikan kanan kirinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Qul ma
اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها